Nehemia pasal 2 ayat 16 sampai 20. Sudah dapat Bapak Ibu? Di ayat ke-16, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi. Ini kata Nehemia. Dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya, jemaat Tuhan. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang telah dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Heron dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menanyakannya. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Sama-sama di ayat yang ke-23 ya. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kami tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Berikan tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Suatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, pastinya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya sindiran, dari namanya olokan, dari yang namanya hinaan, dan bahkan intimidasi dari orang-orang yang menolak untuk melakukan kebenaran. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, banyak yang tidak mendukung kita untuk teguh berdiri melakukan kebenaran, kita tidak kecewa dengan hal itu. Kita tidak berhenti untuk berdiri teguh melakukan kebenaran. Sekalipun banyak orang yang tidak mendukung kita. Memang lebih mudah dan terasa nyaman bagi kita jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa demikian saya katakan? Karena pastinya banyak orang yang menyukai kita. Pastinya banyak orang yang akan mendukung kita dalam hal tersebut. Tapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, sekalipun sulit dan Alkitab menyatakan demikian, dunia membenci kita, ketika kita tidak serupa dengan dunia, ketika kita berdiri teguh untuk hal yang benar, pastinya ada perlawanan, pastinya ada penolakan. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan tetaplah berdiri teguh untuk kebenaran. Kita ulang cerita kita pada tahun-tahun yang lalu, bagaimana kita dihadang, dihalangi, dan berhenti beberapa bulan. Dan pelayanan juga dikatakan dihentikan. Dan saya melihat semua kita, jemaat Tuhan, tetap teguh untuk berdiri dalam kebenaran. Saya melihat tidak ada satupun seorang pun di antara saudara yang berkata, sampai disinilah perjuangan kita. Bahkan saya sangat diberkati ketika salah satu teman kita yang masih simpatisan dalam pelayanan ini, dan kita memberitahukan bahwa untuk sementara waktu kita belum bisa beribadah. Tetapi apa jawab beliau kepada kami? Tidak, Ibu Pendeta. Saya yang berdiri di depan, Bapak dan Ibu di belakang. Kalau ada yang mengganggu, ibadat terus jalan. Saya yang berdiri di depan. Memang ada orang-orang yang siap berdiri teguh untuk membela kebenaran.
pelayanan kita. Bahkan kalau saya katakan, ada juga orang-orang yang siap berdiri teguh untuk membela Indonesia dari serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan bangsa kita ini. Oh, ada orang-orang yang siap untuk itu. Kalau sesuatu yang benar, marilah kita dukung. Kalau sesuatu yang Alkitabiah, marilah kita kerjakan dan mendukungnya. Katakan amin. Dan hari ini jemaat Tuhan, kita belajar dari seorang Nehemia. Saat Nehemia mengungkapkan kerinduannya untuk membangun tembok Yerusalem kepada Raja Artasasta. Ketika waktunya dia menjadi raja, saudara kekasih, Artasasta, dan ketika itu Nehemia menjadi tugas menyediakan anggur kepada raja. Dan raja melihat muka daripada Nehemia. Saudara bisa temukan nanti Nehemia 2 ayat 1 dan 2. Raja melihat muka Nehemia muram, tidak ada sukacitanya. Pastilah raja akan bertanya kepada Nehemia. Ketika seseorang ketemu dengan kita, wajahnya tidak seperti biasa, pasti kita akan bertanya, kenapa denganmu, saudaraku? Saya melihat dirimu hari ini sedih terlalu. Saya melihat di wajahmu tidak ada sukacita. Apakah dompetmu sudah mulai menipis? Atau ada masalah? Amin di belakang sana ya. Buka dompetnya lebar-lebar. Biarlah Tuhan berkati. Dan ini yang dialami oleh Nehemia. Ketika dia berjumpa menyediakan anggur kepada Raja Artasasta, dia melihat wajah daripada Nehemia tidak seperti biasanya. Dan dia bertanya, kenapa mukamu muram? Dan dia menjawab di ayat yang kedua. Perhatikan. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadanya, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Tentunya tidaklah Nehemia sendiri seorang pemuda di antara bangsa Yehuda. Tentunya banyak anak-anak pemuda yang lainnya, tetapi dia yang memiliki hati yang rindu untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh akibat daripada apa, saudara? Kebakaran. Dan niatnya itu didoakannya dan dikemukakannya kepada Raja Artasasta. Dan cerita selanjutnya di ayat yang berikutnya, Raja Artasasta memberikan izin serta surat-surat kepada pemerintahan setempat. Dan setelah Nehemia memiliki kerinduan tersebut, ada halangan. Kalau kita baca di ayat yang ke-19, perhatikan kembali Alkitab saudara. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Ammon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Mereka mengolok-olok daripada Nehemia. Apa yang sedang kau buat itu?
kerjakan, apa yang dia sudah sampaikan kepada raja adalah sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang baik, sesuatu yang dikehendaki Tuhan kepadanya, untuk dia bisa menggerakkan orang-orang Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang sudah rubuh, yang sudah hancur. Dia berdiri membela hal itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan ini memberikan teladan yang menantang kepada kita untuk selalu mempercayai Tuhan dan tetap berdiri teguh demi kebenaran. Walaupun lawan atau orang-orang tertentu sedang menakut-nakuti kita, tetapi kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah berhenti. Katakan amin. Ada beberapa di antara jemaat Tuhan yang memberitahukan kepada kami, semenjak mereka masuk dalam pelayanan, tantangan ada, olokan ada, intimidasi ada. Mereka mulai menakut-nakuti dengan maksud agar mereka berhenti. Tetapi saya melihat ada satu kekuatan yang mengalir di hidup saudara. Semangat saudara, kasih saudara tidak bisa terbendung, tidak bisa dihentikan. Karena saudara tahu, saudara membela yang benar. Saudara datang di tempat yang tepat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus menyadari bahwa untuk membuat suatu keputusan berdiri teguh untuk hal yang benar, kita hanya memiliki 3 pilihan. Kita akan belajar bersama-sama, yakni yang pertama, memilih untuk menyenangkan diri sendiri. Sekali lagi jemaat Tuhan, yang pertama memilih untuk menyenangkan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, hidup untuk menyenangkan diri sendiri selalu membawa kepada kehidupan yang tidak bahagia. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tidak pernah melihat dan bertemu dengan orang-orang yang egois yang berbahagia. Sebab menyenangkan diri sendiri berarti kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan dan bahkan mengorbankan orang lain. Itu sebabnya orang yang hidup menyenangkan diri sendiri atau egois akan menghalalkan segala cara asal dirinya senang. Dan dengar baik-baik saudara kekasih, bukan berarti kita tidak boleh mencintai dan mengasihi diri sendiri. Sebab menyenangkan diri sendiri berbeda dengan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri menjunjung tinggi kesejahteraan dan kebanggaan pada diri sendiri, sehingga membuat kita selalu percaya diri dan tetap optimis dalam menjalani hidup. Jadi ada perbedaannya. Menyenangkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu perlu. Mengasihi diri sendiri itu perlu. Makanya Markus 12 ayat 31 berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh menyenangkan diri sendiri. Karena menyenangkan diri sendiri bersifat negatif. Dan beberapa contoh yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama itu, menjadi penghasut. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, maka kita akan menghasut orang lain dengan tujuan agar tersebut bersepakat dengan kita untuk tidak menyukai orang tersebut. Itu menyenangkan diri sendiri.
bukan mencintai diri sendiri. Apalagi berpikir dirinya paling benar, tidak mau dinasihati, selalu memberontak ketika kesalahannya ditegur. Itu menyenangkan dirinya sendiri, dia tidak mau tersakiti. Apalagi contohnya, suka memanipulatif, melakukan apa saja yang penting dirinya nyaman dan aman, menipu untuk kepentingannya, jadi koruptor, mencuri, dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh kita kerjakan. Untuk menyenangkan diri apalagi. Misalnya, karena lagi galau, jadi nonton film porno. Karena mungkin lagi galau, mabuk-mabukan. Itu menyenangkan diri. Tetapi kalau mencintai diri, dia harus menjaga dirinya. Mencintai diri sendiri, dia harus menjaga hidupnya. Kalau kita mencintai diri kita, ya saudara kekasih, kalau ibu-ibu dandan yang bagus, itu tidak masalah. Berpakaian yang bagus, itu tidak masalah. Itu kita sedang mencintai diri kita sendiri. Menjaga kesehatan kita. Itu tidak masalah. Itu menjaga diri kita sendiri. Kita jaga pola makan. Jam istirahat kita sangat memperhatikan. Itu menjaga, itu artinya kita mencintai diri sendiri. Tetapi kalau mete-mete sembarangan, hanya sekedar gosip-gosipan, itu sebenarnya hanya menyenangkan daging kita, menyenangkan diri sendiri. Itu sebenarnya tidak berguna untuk saudara dan saya. Tetapi kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa mengatur waktunya. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan, tidak boleh kita menyenangkan diri sendiri, tetapi mencintai dan mengasihi diri sendiri harus kita kerjakan. Katakan amin. Kalau mungkin lagi galau saudara boleh jalan-jalan. Saudara boleh melihat pemandangan-pemandangan, duduk di pinggiran pantai. Tidak masalah. Maksud saya di sini menyenangkan diri dalam hal-hal negatif yang membawa saudara kepada hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, dari poin kita menyadari bahwa untuk membuat suatu keputusan, berdiri teguh untuk hal yang benar, ada 3. Yang pertama tadi apa? Memilih untuk menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, memilih untuk menyenangkan orang lain. Tahukah Bapak Ibu Saudara, memilih untuk menyenangkan orang lain membawa pada kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Mengapa bisa demikian? Karena kita khawatir apa yang akan mereka pikirkan tentang kita. Kita mulai berfokus kepada apa kata orang lain terhadap kita. Dan kita tidak terkenal. Karena kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain.
kita tahan. Karena kita berpikir, kalau saya tidak melakukan apa yang diinginkannya, apa nanti katanya kepada saya? Apa yang akan dipikirkannya tentang saya? Apa yang akan disampaikannya di luar sana tentang saya? Itu nanti saudara bagi hidup yang sangat capek. Kalau saudara terus berusaha menyenangkan hati orang, saudara capek sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Banyak orang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan karena dia memilih menyenangkan hati orang. Ketika kita dikasih atau ditawarkan rokok, minuman keras, siripina, kita menerimanya. Karena kita memilih menyenangkan orang tersebut. Sebab kita khawatir apa yang dipikirkan tentang kita di saat kita menolak dan tidak menerima tawaran tersebut. Kadang-kadang itu timbul di benak kita, saudara kekasih, di pikiran kita. Kalau saya berkata, saya tidak melakukan lagi hal demikian, apa kata mereka? Apa kata tetangga saya? Apa kata keluarga saya? Jadi kalau kita berfokus dengan pemikiran demikian, kita akan terjerumus. Kita tidak bisa berdiri untuk kebenaran. Kita akan mulai ikut arus. Kenapa? Karena kita terbawa oleh perasaan. Ketika kita mengadakan pesta dan ataupun keluarga kita mengadakan pesta, kalau itu serupa dengan dunia, kita agak sulit menolak. Kenapa? Karena kita sudah berpikiran apa kata orang. Apa tanggapan mereka tentang saya? Mereka akan menjauhkan saya. Mereka akan berkata, sok suci. Kita tidak masalah hadir di perayaan-perayaan pesta apapun. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar. Tuhan tidak menentang pesta. Yang Tuhan tantang, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bisa nggak kita berdiri teguh untuk yang benar, membela yang benar? Jadi jemaat Tuhan, jangan kita pikirkan apa kata orang. Kita pikirkan apa kata Tuhan. Kalau kita mengikuti cara dunia, itu yang kita pikirkan. Bagaimana perasaan Tuhan kalau saya tidak jadi contoh, tidak jadi berkat? Tetapi sebaliknya kebanyakan orang Kristen lebih memikirkan apa kata orang, bukan apa kata firman, bukan apa kata Tuhan. Yang mereka pertimbangkan apa kata dunia. Jadi saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan hal itu. Hal-hal yang sekecil itu perlu kita perhatikan. Kepercayaan-kepercayaan di luar daripada firman jangan kita kerjakan. Beberapa hari yang lalu kita pergi mendoakan seorang anak yang berusia 4 bulan. Dia batuk. Dan bukan hanya itu, ada sakit yang lainnya. Kita datang dan orang tuanya berkata, aduh Bapak, minta maaf.
Ketong janji-janji terus mau datang di tempat ibadah Bapak. Masih atur-atur waktu. Kami berkata tidak masalah. Karena ketong jauh Bapak, ketong sibuk melayani. Saya masih perhatikan. Dia gendong anaknya. Dan saya perhatikan ada satu dilengketkan di sini. Dan saya berkata, itu apa Ibu? Ini genuan. Untuk apa? Ya ini untuk menjaga dari serangan-serangan si jahat. Dia melayani loh. Dia panatua di gereja. Oh gitu. Karena waktu itu sebelum kita doakan dia pergi timbang. Tunggu sebentar ya Ibu dan Pak ya. Saya bisikan dengan Bapak. Saya lihat tadi di sini. Sebelum kita doakan nanti coba Bapak Pendeta sampaikan. Setelah keluar daripada ruangan untuk timbang, babynya, anaknya, mulailah kita berdoa. Dan Bapak menyampaikan, Ibu, saya mau berdoa. Tetapi itu lepaskan dulu. Iya, dia lepaskan. Dia lepaskan. Masih banyak yang demikian, mengerti firman, katanya mengerti, melayani. Makanya sekecil ini saja kami sampaikan kepada saudara, supaya saudara mengerti apa yang perlu saudara kerjakan, apa yang tidak. Untuk perayaan-perayaan kita pun perlu kami memberitahukan apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya kalau anak-anak kita lahir tidak kasih itu lagi. Saya tanya kapan ini? Sejak lahir sudah dipasang. Bapak cerita, Ibu Pendeta lagi hamil saja, hamil pertama, didoakan orang yang kerasukan. Anak bibi yang masih merah-merah, masih 1 bulan, belum sampai 1 bulan, dibawa kebatian. Waktu itu kita di kebatian di Opak kalau tidak salah, kita isi bensin. Pemilik tukang bensinnya ini berkata, Ibu, ini adik Mea. Iya, seberapa usianya? Sudah 1 bulan. Awi, kasihan lu. Bawa jauh-jauh, pi mana ini pi ibadah. Jaga-jaga dulu. Tunggu, dia agak besar sedikit dong. Bilang makasih mama, makasih. Tidak apa-apa mama. Kami sudah berdoa dan kami mau pi ibadah. Dia biasa. Jadi saudara kekasih, inilah yang membedakan kita. Karena Bapak Ibu alasan demikian. Masih sebulan anakku belum bisa keluar. Belum bisa bawa ibadah. Bapak Ibu kalau sudah melahirkan, tidak datang ibadah. Tergantung orangnya sih. Tergantung daripada imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya jangan kita memilih untuk menyenangkan orang lain. Nanti capek kita. Katakan kiri kanan, nanti capek. Jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai kita hanya mau jadi menyenangkan orang. Karena seberapa upaya kita menyenangkan orang lain, malah bisa mengorbankan dan merusak diri kita sendiri, termasuk anak dan istri. Ada satu contoh saya berikan kepada saudara waktu kami di Sumatera, di Nias. Ada seorang ibu berkata kepada saya, Ibu Pendeta, sediakanlah waktu Pak dan Ibu datang ke rumah. Kenapa? Coba kasih pengertian kepada suami saya. Kalau saya minta uang, selalu katanya habis. Soalnya ada lain. Tetapi kalau untuk di luar sana, berapapun dikeluarkannya. Kenapa? Untuk menyenangkan hati orang. Tapi minta uang ini setengah mati, Pendeta. Tapi nanti kita dengar bapak tua ada kasih
boy. Saya kasih bahasa kita saja ya. Awe boy. Bukan beta. Pelit suami saya. Dia atur-atur kasih beta uang. Beli garam berapa? 5.000. Dia kasih kalau bisa di bawah 5.000. Tapi kalau di luar sana, terkenal dia baik. Kalau berkorban, kumpulkan apa? Woi, bapak tua yang paling cepat. Tapi kalau di rumah, kakek setengah mati. Dia bilang tunggu dulu. Padahal ini perlu ini. Ketemu mau makan ini. Garam vicin sengaja di rumah. Ya banyak demikian saudara. Dia korbankan istri dan anaknya hanya untuk cari muka. Benar nggak? Benar? Tapi di sini tidak ada. Di sana dan di sini. Tidak ya. Bapak-bapak di sini tidak demikian. Sayang istri-istri dan sayang anak. Ya kan Pak Maksi? Iya. Makanya Ibu Nita bahagia terus, senyum terus. Ya dong? Iya. Kan yang bangga suami dong kalau istrinya cantik, istrinya dandanan. Pak, beli baju baru dulu. Iya, tidak apa-apa. Jangan mau, baju-baju baru terus. Yang lama pun sudah pakai. Saya mau kasih tahu ya, kalau perempuan itu kesenangannya style. Ya toh? Ada yang dukung Ibu Nita. Iya Pak, yes. Nah, kalau Ibu belanja terus tidak apa-apa lah. Tapi nanti belanjanya di toko anak-anak ya. Dikasih murah-murah. Jadi sekarang saya promosi ya. Jadi sama sarung. Jadi itu saudara kekasih. Sampai di mana tadi ya? Jadi memang capek untuk menyenangkan hati orang. Amin. Amin. Yang berikut, poin kita yang ketiga. Memilih untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Hidup menyenangkan Tuhan membawa pada kehidupan yang penuh keberanian. Karena kita akan bebas dari rasa khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita harus berani bertobat. Karena ini menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Kita harus berani melakukan tindakan membela kebenaran. Karena ini firman Tuhan, ini kehendak Bapa. Kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, ada hal-hal yang perlu kita baharui dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan hal yang tidak benar. Karena firman Tuhan berkata, sadar dan bertobatlah. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apalagi untuk menyenangkan Tuhan, berani menjadi murid. Kita tidak hanya sekedar menjadi pengikut. Dengan menjadi murid Kristus, kita akan mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi jemaat Tuhan, karena kita sudah diajarkan untuk menjadi murid Kristus, maka kita akan mempunyai pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Amin. Apa itu kehendak Tuhan? Memilih untuk mengasihi, memilih untuk mengampuni, memilih untuk setia, memilih untuk melayani, memilih untuk berkorban. Itulah kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Jadi bila kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, saudara kekasih, karena menyenangkan Tuhan itu membawa kehidupan kepada kita semua. Katakan amin. Apabila ada kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan kita, biarlah kita memilih untuk mendukungnya. Karena itu menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa mendukungnya? Hadirlah di setiap ibadah-ibadah kita. Kalau ada rencana gembala kita, ada visi Bapak Gembala kita untuk meningkatkan pelayanan kita, mari kita mendukungnya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah kita, luangkan waktu saudara, datanglah.
Hidup ini harus seimbang. Kalau kita bisa meluangkan waktu kita berhari-hari hanya untuk acara keluarga, untuk Tuhan lebih lagi, bukan berarti tidak bisa dengar baik, bukan berarti tidak bisa, tetapi hidup ini harus seimbang. Kalau kita bisa meluangkan tenaga, waktu, materi kita untuk dunia, untuk hal-hal atau perayaan keluarga kita, itu tidak masalah. Kalau ada kasih, puji Tuhan, kita bisa membantu mereka. Karena kita adalah manusia sosial. Kita bermasyarakat. Itu bagus. Tetapi lebih daripada itu, luangkan waktu saudara untuk Tuhan. Karena itu yang lebih jauh pentingnya daripada semua yang sudah saya katakan. Katakan amin. Contohnya, ya, saya kasih contoh yang sederhana. Ada tamu datang di rumah, ngobrol-ngobrol, dan kita lihat jam, sudah jam ibadah. Nah, bukan berarti kita tidak menghargai waktu dia datang. Kita hargai. Dan kita kasih pengertian. Bapak, ini sudah jam ibadah deh. Ketemu siap-siap. Minta maaf. Kalau kita omong ini terus, kayaknya nanti kita terlambat ibadah. Jadi nanti kita lanjut lagi. Pulang ibadah, boleh. Atau besok kita ngobrol lebih banyak lagi. Tapi kadang karena perasaan, awil, Bapak tua ada di sini deh, asik ngobrol lagi. Gimana ini? Ketemu omong gimana ini? Nanti ketemu omong lain nanti. Marah ketemu. Dia bilang, ketemu sampai hargai dia datang. Ini contoh yang sederhana. Dan ini kita temukan di keseharian kita. Benar atau tidak? Ya, saudara. Jadi mari kita memilih menyenangkan hati Tuhan. Memilih mana yang lebih penting dan yang jauh lebih penting menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Lagi katakan amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri teguh untuk hal yang benar. Sekalipun ada halokan, sekalipun ada ejekan, jangan menyerah, ya. Berdiri terus atas kebenaran, tunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Mari kita menunjukkan terang itu kepada mereka. Kalau mungkin mereka belum mengerti, tidak masalah. Karena kita juga demikian dulunya. Jangan langsung kita marah-marah. Ya saudara kekasih, kalau memang belum mereka terima, tidak apa-apa, berkati mereka. Suatu saat juga mereka mengerti seperti kita. Amin. Walaupun mungkin perkataan mereka sangat-sangat tidak enak atas perasaan kita, jangan kita sakit hati. Karena mereka belum mengerti. Kita berkati mereka dan kita enjoy. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya percaya saudara, ya, kedepannya mereka juga akan mengerti seperti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apakah saudara diberkati pada hari ini? Apakah saudara diberkati hari ini? Amin.